Pernah gak sih kamu ngerasa setelah lulus sekolah dunia kayak tiba-tiba berhenti? Gak ada bel pelajaran, gak ada guru yang nyuruh ngerjain tugas, gak ada temen yang ribut di kelas. Yang ada cuma satu hal, yaitu kebingungan. Kamu berdiri di persimpangan hidup, tapi anehnya gak ada papan petunjuk. Setelah lulus, banyak dari kita yang mengira kalau hidup bakal lebih bebas. Gak harus bangun pagi buat sekolah, gak ada ulangan, gak ada PR, akhirnya bebas. Tapi setelah euforia itu hilang, kita mulai sadar, kita nggak tahu mau ngapain. Kita jadi kayak anak panah yang ditembak, tapi nggak punya target. Ada yang ikut kuliah, tapi asal ambil jurusan karena disuruh orang tua. Ada yang kerja serabutan, bukan karena passion, tapi karena tekanan. Dan ada juga yang hanya diem aja di rumah, bukan karena mereka malas, tapi karena mereka bingung. Dan inilah kesalahan terbesar yang dilakukan banyak orang setelah lulus sekolah. Mereka nggak pernah duduk dan benar-benar mikir, gue mau jadi apa sih sebenarnya? Kita udah 12 tahun sekolah, tapi nggak pernah diajarin untuk nyari arah. Kita disuruh pintar, tapi nggak diajarin untuk paham siapa diri kita. Kita disuruh lulus, tapi nggak pernah diajarin cara hidup. Akhirnya, kita jalanin hidup kayak zombie. Ngikutin arus, ngikutin apa kata orang. Milih kuliah karena temen juga ambil itu. Kerja karena yang penting dapat duit dulu. Sampai akhirnya kita bangun di umur 30-an dan mulai nyadar, ini bukan hidup yang gue mau. Temanku namanya Dani, lulus SMA dia bingung, orang tuanya nyuruh kuliah di jurusan teknik. Padahal dia dari dulu suka banget sama desain grafis. Tapi karena dia takut ngecewain keluarga, dia akhirnya nurut aja. 4 tahun kuliah kayak disiksa, dan setelah lulus, dia nggak kerja di bidang teknik. Dia balik lagi ke laptopnya dan memulai desain lagi. 4 tahun waktu hilang cuma-cuma. Itu bukan cerita langka, itu cerita ribuan orang, mungkin termasuk kamu. Jadi sekarang pertanyaannya, kamu udah lulus, terus mau apa? Bukan apa kata orang, bukan apa yang lagi tren, tapi apa yang benar-benar kamu mau. Apa hal yang bikin kamu semangat bangun pagi? Apa hal yang bikin kamu lupa waktu saat ngerjainnya? Kalau kamu belum tahu, it's okay. Yang penting kamu sadar. Kesalahan terbesar setelah lulus adalah nggak punya arah. Jangan tunggu sampai kamu nyesal di usia 30. Jangan habiskan waktumu bertahun-tahun cuma buat hidup atas ekspektasi orang lain. Mulai hari ini, duduk, ambil kertas, lalu tulis apa yang kamu suka, apa yang kamu bisa, dan mau dibawa kemana hidup kamu. Jangan jadi penonton dalam hidupmu sendiri. Jadilah sutradara yang tahu kemana kamu akan melangkah. Banyak orang berpikir setelah lulus sekolah dan tahu apa yang dia mau, semuanya bakal jadi lebih mudah. Tapi nyatanya, mimpi itu bukan gerbang menuju kenyamanan. Seringkali itu pintu ke dunia yang kejam, karena kenyataannya adalah dunia nggak peduli sama mimpimu. Kamu bilang kamu mau jadi konten kreator, tapi waktu kamu upload video pertama yang nonton cuma 3 orang. Yang satu itu ibumu, dan 2 lagi temanmu yang kamu suruh. Terus kamu bilang kamu mau jadi entrepreneur. Tapi pas kamu buka usaha kecil-kecilan, orang-orang malah bilang, yakin bisa laku? Modal dari mana? Ilmu dari mana? Kamu bilang kamu mau ngejar passion kamu, tapi yang kamu dapat adalah tawa, diremehkan, bahkan hinaan. Dan pelan-pelan kamu mulai ragu, apa gue salah milih jalan hidup? Dan disinilah kesalahan terbesar kedua setelah lulus sekolah yang sering terjadi. Banyak orang yang menyerah terlalu cepat. Mereka ngira begitu menemukan mimpi, dunia akan membuka jalan. Padahal kenyataannya begitu kamu pilih jalanmu sendiri, dunia akan mengujimu habis-habisan. Kamu akan dibanding-bandingkan, kamu akan dianggap aneh. Dan yang paling menyakitkan, kamu mungkin bakal ngerasain gagal berkali-kali. Ada seorang pemuda, sebut saja Roni. Dia lulus dari SMK, gak ngelanjutin kuliah karena gak ada biaya. Tapi dia punya mimpi jadi ilustrator profesional. Dia mulai gambar tiap hari, upload ke media sosial. Awalnya sepi, bahkan orang-orang bilang, ngapain sih? Gambar doang mana bisa bikin hidup? Tapi 3 tahun dia jalanin itu, 3 tahun dicuekin, 3 tahun gak ada hasil. Sampai suatu hari, ada satu gambar dia yang viral. Dari situ dia dapat job desain komik. Sekarang dia hidup dari hal yang dulu dianggap gak masuk akal. Tapi bayangin kalau Roni berhenti di tahun pertama. Bayangin kalau dia percaya sama omongan orang. Bayangin kalau dia nyerah saat semua terasa hampa. Jadi sekarang aku tanya,
kamu sudah tahu apa yang kamu mau. Jika sudah, bagus. Tapi sekarang, kamu juga harus siap. Siap untuk ditolak, siap untuk jatuh, siap untuk gagal. Ingat, setelah kamu tahu tujuanmu, langkah berikutnya adalah bertahan. Bertahan saat nggak ada yang dukung. Bertahan saat kamu nggak dapat hasil. Bertahan meski kamu cuma sendiri yang percaya sama mimpimu. Karena kalau kamu bisa melewati masa itu, bukan cuma dunia yang akan memperhatikanmu, tapi kamu akan jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kita sering takut gagal, tapi sebenarnya yang paling menghancurkan hidup kita bukanlah kegagalan, tetapi diam. Diam tanpa arah, diam tanpa arah, diam tanpa langkah, diam karena takut memulai, diam karena bingung, diam karena terlalu nyaman. Kamu tahu, kamu harus memulai usaha kecil, tapi kamu bilang, nanti aja deh, nunggu siap. Kamu tahu, kamu harus kirim lamaran, tapi kamu bilang, CV-nya belum bagus, nanti dulu deh. Kamu tahu, kamu harus belajar skill baru, tapi kamu bilang, hari ini capek, besok aja deh. Dan tahu nggak, besok itu akhirnya jadi minggu depan jadi bulan depan. Dan tahu-tahu, 1 tahun udah lewat. Bukan karena kamu nggak bisa, tapi karena kamu terlalu lama diam. Dan ini adalah kesalahan terbesar ketiga setelah lulus sekolah. Menunggu terlalu lama untuk mulai. Kita lupa satu hal penting. Waktu nggak akan pernah nunggu kita siap. Lulus sekolah bukan akhir dari perjuangan. Itu baru awal. Tapi kita sibuk nunggu momentum, nunggu inspirasi. Padahal hidup nggak kerja kayak gitu. Hidup kasih kesempatan ke orang yang mau bergerak. Coba pikir. Berapa banyak waktu yang udah kamu buang cuma buat scroll-scroll medsos doang? Berapa banyak ide yang cuma numpuk di kepala tapi nggak pernah jadi kenyataan? Berapa banyak potensi kamu yang mati pelan-pelan karena kamu nggak pernah mulai? Ada seorang teman namanya Desi. Lulus SMA dia bilang mau bisnis online, tapi setiap hari dia bilang lagi nyusun konsep. Bulan demi bulan dia masih bilang lagi riset pasar. Setahun berlalu, gak ada satu produk pun yang dia jual. Sementara itu, temannya yang cuma modal nekat doang, udah jualan kecil-kecilan. Banyak salah berkali-kali, tapi lama-lama laku. Lama-lama berkembang. Sedangkan Desi masih nunggu konsep sempurna yang gak pernah jadi-jadi. Jadi sekarang pertanyaannya, kamu masih mau diam? Masih mau nunggu semua sempurna baru mulai? Atau kamu mulai sadar bahwa justru kesempurnaan datang karena kamu mau memulai? Kamu gak perlu tahu semuanya hari ini. Kamu gak perlu jago dari awal. Yang kamu perlu cuma satu, berani bergerak. Satu langkah kecil hari ini lebih berharga dari 1000 rencana hebat yang gak pernah dijalankan. Jangan tunggu kesempatan datang, ciptakan dia. Jangan tunggu siap. Bertindaklah, maka kamu akan jadi siap.